Sebelumnya, setelah Nuo memberikan uangnya kepada saudara Honan yang diberikan Likisan, saudara Honan pun sangat senang. Lalu scene berganti, terlihat bos botak Lei tengah asik membawa 2 koper besar. Master Nuo, yang kau perintahkan padaku sudah selesai. Ini semuanya, ujar bos botak Lei. Oh, cepat sekali, ungkap Nuo. Bagaimana bisa aku bermalas-malasan jika itu permintaan darimu, ujar bos botak Lei mengungkapkan. Oh begitu ya, namun ngomong-ngomong kenapa dengan wajahmu, tanya Nuo. Mendengar pertanyaan itu dari Nuo, bos botak Lei sedikit tertawa lalu menjawab, jadi kau sadar ya, dia melihatku dan sangat marah saat aku ke sana. Meski begitu, aku berhasil mengambil beberapa set kosmetik dan produk kecantikan lainnya. Sebagai gantinya, inilah yang terjadi, ujar bos botak Lei sambil menunjuk pipinya yang memerah, mungkin akibat kena tamparan sayang. Hehehe. Mendengar itu, Nuo pun meminta maaf dan berterima kasih kepada bos botak Lei karena sudah membantunya. Lalu Nuo lanjut mengatakan bahwa dalam beberapa hari bos botak Lei bisa pergi menemui Likisan. Saudara Lei hanya perlu ke sana dan mengatakan jika dirinya dimintai oleh saudara Honan. Ingat saja itu, jangan lupa untuk menyebut namanya. Mulai sekarang kau hanya perlu mengingat nama saudara Honan, ujar Nuo. Mendengar itu, bos botak Lei sedikit bingung, namun bos botak Lei tak menghiraukannya dan langsung bertanya, kalau dia sudah ke tempatnya Likisan, apa yang harus dia katakan? Beritahu dia bahwa saudara Honan memintanya untuk mencari beberapa obat, ujar Nuo. Setelah itu, Nuo sudah berada di depan tempat kecantikan. Di sana terdengar sebuah keributan. Tiba-tiba Star Queen keluar dan menyeret Nuo. Suamiku, cepat kita lari, teriak Star Queen. Setelah berlari cukup jauh, mereka berdua pun berhenti. Nuo bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Star Queen pun langsung menjawab, mereka terus saja mengatakan paket kecantikan. Aku takut jika mereka juga akan membodohimu. Aku ingat kalau sebelumnya kamu mengatakan jika keluarga kita ini kekurangan uang. Di masa depan nanti tidak perlu lagi ke tempat semacam itu. Yah, keluarga kita memang kekurangan uang. Aku percaya istriku bisa mengerti itu, ujar Nuo sambil mengacungkan jempolnya. Lalu mereka berdua pun mulai berjalan untuk pulang. Nuo mengungkapkan akan memasakkan makanan yang disukai istrinya ini. Mendengar itu, Star Queen pun sangat senang dan berujar bahwa dirinya saat di salon kecantikan tadi tidak bisa makan dengan baik. Setelah itu scene berganti, tepatnya di dapur rumahnya Nuo. Nuo tengah asik menyuci piring makan mereka. Tiba-tiba suara istrinya terdengar dan mengatakan bahwa dirinya baru ingat. Dia merasa ada yang salah saat mereka berdua pulang barusan tadi. Nuo pun langsung menghampiri istrinya. Apa ada yang salah? Tanya Nuo. Bajunya sedikit longgar. Orang di salon tadi juga mengatakan jika ini tidak cocok untukku, jawab Star Queen mengungkapkan. Sebelum kamu jatuh sakit, aku mengurus bajumu dan merubahnya. Sekarang kamu bisa memilih sendiri bajunya, ujar Nuo. Apa ini semua baju milikku? Tanya Star Queen yang mulai membuka lemarinya. Nuo pun menjawab dan membenarkannya. Kalau begitu, harusnya juga ada produk kosmetik yang biasanya aku pakai kan? Tanya Star Queen lagi. Itu semuanya di sini. Aku takut jika kamu akan menghancurkan semuanya jika dibiarkan di kamar. Jadi aku mengemas semuanya di sini dan menjauhkan ini darimu, jawab Nuo. Sedangkan dalam pikirannya Nuo mengatakan, untung saja saudara Lei bergerak cepat. Baiklah, kamu keluarlah dulu. Aku ingin ganti baju. Tidak bagus jika aku menggunakan bajumu terus, ungkap Star Queen. Oke, aku akan kembali ke dapur dan lanjut memasak, ujar Nuo sambil tersenyum ke istrinya. Lalu Nuo bergumam dalam pikirannya, aku yang disebut sebagai Yama tidak menyangka akan mengejarkan pekerjaan rumah tangga. Aku rindu masa di mana mereka akan menyiapkan semuanya untukku. Seluruh makanan dari penjuru dunia itu, aku rindu. Tiba-tiba suara Star Queen terdengar memanggil Nuo. Suami, apa kamu yakin kalau sebelumnya aku menggunakan pakaian seperti ini? Tanya Star Queen yang sudah memakai pakaian metalnya. Sedangkan dalam pikirannya Star Queen bergumam, memalukan sekali, apa ini gaya berpakaianku sebelumnya? Melihat itu, Nuo menahan tawanya dan menjawab bahwa itu cukup bagus, sebelumnya kamu juga sering menggunakan itu. Sedangkan dalam pikirannya Nuo mengatakan, sial, aku tidak menyangka ini, kurasa aku harus mengambil fotonya dan menguploadnya ini ke website Gurita. Entah berapa banyak yang bisa aku dapatkan dari ini.
Lalu Nuo mengajak Star Queen keluar untuk membeli kasur. Nuo mengungkapkan bahwa dirinya tidak bisa terus tidur di sofa. Mendengar ajakan suaminya, Star Queen pun meminta izin untuk mengganti bajunya dulu. Setelah itu mereka berdua pun pergi. Star Queen bertanya kemana mereka pergi membeli kasur. Ke tempat jalan pertokoan Tangji. Di sana banyak furnitur bekas, ujar Nuo menjawab. Sementara itu di waktu yang sama, Li Yingwen dan Keke tengah semangatnya untuk ke rumahnya Nuo. Yingwen pun siap menaiki taksi. Tiba-tiba dia melihat seorang anak tengah menangis di pinggir jalan. Anak itu nangis sejadi-jadinya. Anak itu siapa lagi kalau bukan Naitang yang sepertinya pura-pura menangis. Yingwen pun menghampiri Naitang dan bertanya, "Halo adik kecil, ada apa? Kenapa kamu menangis?" Aku tidak tahu jalan pulang ke hotelku, jawab Naitang sambil menangis. "Apa kamu sendirian?" tanya Yingwen lagi. "Tidak, aku harusnya bersama kakakku. Dia membawaku keluar untuk jalan-jalan. Tapi saat aku sadar dia sudah tidak ada. Aku pergi dan mencarinya, tapi aku tidak bisa menemukan dia," jawab Naitang. "Gadis kecil yang manis sekali, aku tidak bisa membiarkan dia di sini sendirian," pikir Yingwen. "Kalau begitu, apa kamu mau aku antar pulang?" ujar Yingwen bertanya sambil ingin mengelus kepala Naitang. Namun sepertinya Naitang tidak ingin dielus kecuali oleh Star Queen. "Kakakku bilang aku tidak boleh pergi dengan orang asing," jawab Naitang. "Tapi aku bukan orang jahat," ungkap Yingwen meyakinkan. Lalu sambil tersenyum manis, Yingwen lanjut mengatakan, "Lihatlah, aku tidak terlihat seperti penjahat kan? Kamu tahu kan kalau orang jahat itu bermuka jelek?" Itu benar. Kalau begitu aku bisa percaya," ujar Naitang. "Oh iya teman-teman, tidak semua orang jahat itu bermuka jelek ya. Bisa juga sebaliknya. Jadi berhati-hatilah." Setelah itu Yingwen menanyakan kepada Naitang apa Naitang si bocil manis ini ingat letak di mana hotelnya berada. Naitang pun menjawab bahwa dirinya ingat karena ada kartu kamar hotel yang dia bawa. Mendengar itu Yingwen lega karena dengan itu akan mudah mencarinya. Yingwen pun langsung gas mengajak Naitang untuk mencari tempat kamar hotel sang bocil manis ini. Saat mereka berdua di dalam taksi, Yingwen menanyakan tentang rambut Naitang yang berwarna putih. Apa keluarganya yang mewarnainya? Karena menurut Yingwen itu sangat manis sekali. Mendengar pertanyaan itu dan pujiannya, Naitang hanya berterima kasih dan sedikit tertawa. Lalu Yingwen menanyakan tentang nama Naitang. Dengan segera Naitang menjawab bahwa namanya adalah Xiao Naitang. Singkat cerita, mereka berdua telah sampai di hotelnya Naitang. Yingwen dan Naitang pun sudah berada di depan pintu kamar hotelnya. Yingwen lalu memencet bel kamar hotelnya. Namun tak ada jawaban. Menurut Yingwen, kakaknya Naitang belum kembali. "Kalau begitu, gunakan kartu kamar untuk membuka pintunya. Aku tidak bisa meninggalkanmu di koridor," ujar Yingwen. "Saudari, apakah kamu bisa menunggu kakak bersamaku? Aku kesepian," tanya Naitang dan langsung dijawab oke oleh Yingwen. Mereka berdua pun masuk ke kamar hotel. Yingwen pun menanyakan nomor gawainya kakaknya Naitang karena mungkin kakaknya Naitang saat ini panik mencari adik Naitang. Naitang pun menutup pintu kamar. "Tunggu sebentar. Saudari, apakah tidak ada yang bilang kepadamu untuk tidak berbicara dengan orang asing?" ujar Naitang yang langsung menggunakan kekuatannya ke Yingwen. "Tidurlah," lanjut Naitang yang langsung membuat Yingwen tertidur dengan kekuatannya. Menurut Naitang, otak orang dewasa sangat sederhana. Seperti Lucisi, dia bahkan mengambil misi untuk membunuh ibunya sendiri. "Sekarang aku hanya perlu membawanya ke tempat terpencil untuk menyiksa dan interogasi." Lalu Naitang menaruh tubuh Yingwen ke dalam koper besar dan meminta kepada pelayan hotel untuk membantunya memindahkannya. Karena menurut Naitang koper ini sangat berat. Dengan senang hati sang pelayan hotel membantu adik kecil yang sangat manis ini. "Terima kasih Kak pelayan," ujar Naitang. Sementara itu di waktu yang sama, tepatnya di toko perabot bekas di Jalan Tangzi. Di sana ada Nuo dan Star Queen. Nuo sedang asik menawar barang yang dia ingin beli. Sementara Star Queen tengah asik ngelus-ngelus meong. Tiba-tiba gawai Nuo bergetar. Ternyata pesan dari bos botak Lai alias saudara Lai. Dia mengatakan di pesan, "Master Nuo, kamu di mana? Keke bilang jika akan ke rumahmu dan dia datang ke toko untuk mencarimu." Melihat pesan dari saudara Lai, Nuo pun bergumam, "Sia, jarak toko saudara Lai 200 meter dari sini." Untungnya Star Queen alias Lucisi sedang memperhatikan meong itu. Jika dia melihat pesan ini, maka akan sangat gawat.
Lalu Nuo melihat pesan dari saudara Lei lagi. Di sana saudara Lei mengatakan bahwa dirinya akan berbohong kepada Keke. Sekarang waktunya melakukan sesuatu. Jangan sampai bertemu dengannya di tengah jalan. Aku akan memintanya pulang. Pesan saudara Lei pun dibalas Nuo. Kerja bagus. Aku sedang mempunyai sedikit masalah dengan toko yang ada di Jalan Tangzi. Mengerti, aku akan segera menanganinya, Tuan, balas saudara Lei. Tiba-tiba pesan dari saudara Lei masuk lagi dan mengatakan, Master Nuo, gawat, aku baru saja ingin menyuruhnya pulang. Tapi pegawai tokoku terlalu banyak bicara dan mengatakan jika kamu berada di toko perabotan di Jalan Tangzi. Sekarang Keke sedang mencarimu. Melihat pesan itu dari saudara Lei membuat Nuo sangat panik. Segera Nuo mengajak istrinya pergi dan mengatakan kepada pemilik toko bahwa dirinya akan membelinya dan meminta supir pemilik toko agar mengirim kasur itu ke alamat yang sudah Nuo berikan. Sementara Starkin bingung karena suaminya tiba-tiba saja mengajak pergi. Saat keluar dari toko perabot bekas, Nuo sangat terkejut karena Nuo melihat Keke. Untungnya Keke tidak melihat Nuo yang ada di belakangnya. Pikir Nuo, di saat mereka berdua bertemu, tempat ini akan berubah menjadi medan tempur Sura. Kekuatan Sun Keke sangat berbeda jauh, dia bisa saja mati. Melihat suaminya seperti gelisah, Starkin bertanya, Suami, kenapa kamu berkeringat? Segera Nuo kabur dan menjawab bahwa dirinya ingin ke toilet sebentar, jadi Nuo meminta istrinya agar menunggunya. Setelah itu, Keke berpapasan dengan Starkin. Keke yang melihat pun bergumam dalam benaknya. Wow, saudari yang sangat cantik dan besar jika dibandingkan dengan punyaku. Tapi aku sedang berada dalam masa pertumbuhan, masih ada kesempatan. Ngomong-ngomong, pakaian yang dia gunakan, Shen Nuo juga memilikinya. Aku sangat merindukan dia. 5 menit kemudian, Nuo pun memperhatikan sekeliling. Dia tidak ada. Ini waktunya untuk membawa Lu Sisi pergi, pikir Nuo. Oke, ayo kita pulang, ujar Nuo. Tunggu sebentar, aku juga harus ke toilet, ungkap Star Queen. Apa kau suka menyiksa orang sepertiku ini? Menunggu di sini jelas-jelas tidak aman. Kenapa aku tidak masuk dan bersembunyi sebentar, gumam Nuo. Tiba-tiba, Keke muncul dan memanggil nama Chen Nuo. Sontak membuat Nuo sangat terkejut. Keke pun langsung memeluk Nuo karena sangat rindu. Aku sudah tidak melihatmu selama 2 atau 3 hari, ungkap Keke. Sementara Nuo sangat bertanya-tanya dalam pikirannya kenapa Keke bisa ada di sini. Nuo pun sambil melihat pintu toilet wanita kalau Star Queen juga muncul tiba-tiba. Kenapa kau tidak pergi ke sekolah selama 2 hari? Tanya Keke. Saudara Lei sedang sibuk dengan tokonya, jadi aku membantunya, jawab Nuo. Sedangkan dalam pikirannya, sialan jika Lu Sisi keluar, tempat ini pasti akan meledak. Lalu kenapa kamu tidak menjawab pesanku? Tanya Keke lagi. Tidak mungkin, aku sudah membalasnya, jawab Nuo. Aku mengirim beberapa pesan dan kamu hanya menjawab 1 atau 2 kalimat tiap harinya, ungkap Keke. Itu, Keke, kita masih sekolah, berpelukan di tempat umum terlihat sedikit tidak baik, ujar Nuo. Keke pun mengerti. Aku tidak boleh di sini, harus segera pergi ke tempat lain, pikir Nuo panik. Tanpa pikir panjang lagi, Nuo langsung mengajak Keke pergi. Ayo, aku akan membawamu berbelanja. Pasar malam di Jalan Tangzi terkenal ramai, ungkap Nuo. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku ingin ke toilet. Setelahnya, kamu harus membawaku makan banyak makanan enak, ujar Keke yang sontak membuat Nuo terkejut. Menunggu di sini, aku merasakan firasat buruk, gumam Nuo dalam pikirannya. Sementara itu, di dalam toilet wanita, Keke dan Star Queen pun bertemu lagi. Terlihat Keke sedang menggunakan lipstiknya. Melihat itu, Star Queen berkomentar, warna lipstikmu sangat cantik. Kamu juga menggunakannya dengan bagus. Kamu juga sangat cantik, ujar Keke. Meskipun tanpa menggunakan hiasan, dia terlihat sangat cantik, lanjut Keke dalam benaknya. Apakah kamu juga ingin menggunakannya? Tanya Keke. Apakah aku boleh menggunakannya juga? Tanya balik Star Queen. Tidak masalah, gunakan saja. Saudari sudah cantik. Dengan ini kamu pasti terlihat lebih cantik lagi, jawab Keke mengungkapkan. Setelah itu, Star Queen pun menggunakan lipstiknya dan Keke mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah melihat orang secantik Star Queen. Mendengar itu, Star Queen pun menanggapi bahwa Keke juga cantik dan juga benar-benar imut. Lalu Keke bertanya, apakah kamu berbelanja perabotan seorang diri? Tidak, aku datang bersama suamiku dan dia sedang menunggu di luar, jawab Star Queen. Sedangkan itu di luar, apa yang terjadi? Aku tiba-tiba merinding, gumam Nuo dengan muka pucatnya. Lalu Keke juga mengungkapkan bahwa dirinya bersama dengan pacarnya dan juga sedang menunggu di luar. Benarkah? Ujar Star Queen setelah mendengar.
Star Queen dan Keke pun mulai akrab. Keke mengungkapkan tentang sweater yang dipakai Star Queen. Menurut Keke sangat cocok digunakan oleh Star Queen. Keke juga mengungkapkan bahwa pacarnya juga mempunyai sweater yang sama dengan punyanya Star Queen. Benar, sekarang kelihatannya ini sedang terkenal di kalangan pria dan wanita, ujar Keke. Mereka berdua pun akhirnya keluar dari toilet. Star Queen memanggil-manggil suaminya yang sudah menghilang entah kemana. Ternyata dari kejauhan Noah memperhatikan Keke dan Star Queen yang terlihat sudah akrab. Apa-apaan ini? Situasi macam apa ini? Ujar Noah. Dengan kecepatan kilatnya, Noah langsung menggunakan gawainya menelpon Keke. Sun, Keke, jangan panggil nama aku, gumam Noah panik. Keke pun ingin berteriak memanggil nama Noah. Untungnya di kantong baju Keke gawainya bergetar. Keke mengatakan kepada Star Queen bahwa pacarnya sedang menelponnya. Keke pun mengangkat telepon dari Noah. Noah mengatakan bahwa dirinya segera harus kembali ke toko saudara Lai. Jadi setelah Keke keluar dari toilet, cepatlah kembali ke toko saudara Lai dan temui dirinya. Noah pun langsung menutup teleponnya tanpa Keke sempat berkata sepatah kata pun. Setelah itu Keke berpamitan dengan Star Queen. Saudari, ternyata pacarku harus pergi untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi aku akan pergi dulu. Dah, sampai ketemu lagi. Noah yang tengah asik melihat dari kejauhan pun merasa lega karena Keke sudah pergi. Hampir saja jantungku hampir melompat keluar, gumam Noah. Setelah itu Star Queen berteriak memanggil-manggil suaminya. Di sini, ujar Noah sambil membawa 2 es krim di tangannya. Kamu pergi kemana? Tanya Star Queen. Hehehe, aku membeli ini untukmu, jawab Noah. Noah pun lalu mengajak Star Queen untuk pulang. Menurut Noah, kasur yang sudah dia pesan seharusnya sudah datang. Sedangkan Star Queen tengah asik memakan es krim yang Noah berikan. Menurutnya es krimnya enak. Sementara itu Keke sudah berada di tempat tokonya saudara Lai. Di mana Chen Noah? Tanya Keke kepada saudara Lai. Saudara Lai menjawab bahwa Noah tidak ada di sini. Tadi aku meminta bantuan karena ada masalah lainnya. Di saat suplirnya baru tiba, aku meminta Nak Noah untuk pergi memeriksa pengecekan kualitas karena harus dikumpulkan hari ini atau mobilnya tidak bisa terjual besok harinya. Mendengar itu, Keke pun mengerti dan ingin pergi. Sebelum pergi, Keke melihat pesan dari Noah dan bisa kalian lihat dan baca sendiri. Sedangkan di tempat Noah merasa lega karena alasannya berhasil dengan lancar. Sedangkan Star Queen tengah asik dengan gawainya. Melihat itu, Noah bertanya, siapa yang kamu hubungi? Aku baru saja bertemu seorang gadis kecil di toilet tadi. Dia sangat cantik dan baik. Dia bahkan meminjamkan lipstiknya kepadaku. Jadi kami bertukar nomor gawai, ujar Star Queen. Mendengar itu, Noah langsung diam membatu. Suami, ada masalah apa? Tanya Star Queen. Noah pun sangat panik dan bergumam dalam pikirannya. Dia bahkan bertukar nomor gawai. Ini bukan lagi medan tempur Surah, ini pembantaian. Itu, Luyi, biaya pengiriman pesan adalah 10 yen. Ini sangat mahal, jadi lebih baik simpanlah, ujar Noah. Oh, aku baru saja membuat janji dengannya untuk pergi berbelanja bersama. Lalu dia akan pergi ke rumah kita untuk makan malam, ungkap Star Queen. Mendengar itu, Noah langsung bertanya, kamu belum memberitahu dia alamat kita bukan? Tidak, karakter hurufnya tidak cukup. Kapan-kapan aku akan memberitahu dia, jawab Star Queen. Ya, lain hari saja, ujar Noah yang berkeringat dingin. Setelah itu, mereka berdua pun sudah sampai di rumah dan kasur yang dipesan juga sudah datang dan siap digunakan. Luyi, mandilah dulu. Kamu pasti berkeringat karena berlarian seharian penuh. Lepaskan pakaianmu, aku akan mencucinya, ungkap Noah. Oke suami, akhirnya malam ini kita bisa tidur di kasur besar ini, ujar Star Queen. Star Queen pun masuk ke kamar mandi dan mulai mandi. Sementara di luar, Noah dengan tawa jahatnya mulai mencuci pakaian Star Queen dan melemparkan gawai Star Queen ke mesin cuci. Lalu jam menunjukkan jam setengah 12 malam. Mereka berdua pun siap untuk tidur. Meskipun kita sudah tidur bersama di sofa, tapi ini terasa berbeda saat di kasur, gumam Star Queen dalam benaknya. Noah pun mulai masuk dalam selimut dan mendekat ke Star Queen. Istri, apakah kamu sudah tidur? Bisik Noah. Star Queen hanya diam, namun dalam benaknya mengatakan, sangat dekat, suamiku tidak akan melakukannya kan? Karena tidak ada jawaban, tangan Noah pun mulai bergerak.
Dengan refleks, Tarukin langsung menggunakan kekuatannya dan melempar Nuo. Nuo pun menghantam tembok dengan kerasnya dan kasur yang baru mereka beli hancur seketika. Lalu Nuo menunjuk ke arah lampu yang tengah menyala. Aku hanya ingin mematikan lampu yang ada di sebelahmu, ujar Nuo. Maafkan aku suami, aku tidak bisa mengendalikan diri di saat aku gugup, ungkap Star Queen. Malam ini kita akan tidur di sofa lagi dan besok membeli kasur baru lagi, ujar Nuo. Keesokan harinya setelah selesai sarapan, Star Queen pun menanyakan tentang gawainya karena hari ini dia akan pergi berbelanja dengan temannya yaitu Keke. Kemarin aku mencuci bajumu di mesin cuci, bukankah kamu menaruhnya di dalam saku sweatermu, ujar Nuo. Segera Star Queen mengambil gawainya. Saat Nuo asik mencuci piring, Star Queen berteriak bahwa gawainya rusak. Ini benar-benar rusak, aku tidak bisa menghidupkannya meskipun sudah aku tekan, ungkap Star Queen sedikit kecewa. Maafkan kecerobohanku, ujar Nuo dengan akting menyesalnya. Sedangkan dalam pikirannya mengatakan, aku sengaja mencucinya 2 kali, ternyata berhasil. Jika ini rusak, biarlah rusak, aku akan membelikanmu yang lain. Sepertinya kamu tidak ditakdirkan dengan teman barumu. Nomor gawainya ada di dalam sini bukan? Ungkap Nuo. Aku sudah susah payah mendapatkan teman. Suami, pinjamkan gawaimu sebentar, ujar Star Queen. Kenapa kamu ingin meminjamnya? Tanya Nuo. Aku ingin menghubungi teman baruku, jawab Star Queen. Apa? Tapi nomor gawainya? Ujar Nuo. Ini hanya nomor, lagi pula aku sudah mengingatnya, ungkap Star Queen dengan manisnya. Mendengar Star Queen mengatakan bahwa dia mengingat nomor Keke, Nuo pun diam membatu. Namun dalam pikirannya dia sangat panik. Sial, bukankah kau sedang amnesia? Kau bahkan tidak mengingat namamu. Tapi kau mengingat nomor yang diberikan oleh orang asing kepadamu. Karaktermu sudah jatuh. Oke, kalau begini mentalku akan rusak. Suami, ada apa denganmu? Kamu terlihat kebingungan. Di mana gawaimu? Tanya Star Queen. Nuo pun hanya diam sambil tersenyum dengan keringat dinginnya. Sementara dalam benaknya mengatakan, aku ingin memberikannya, tapi di saat kau menekan nomornya, nama Sun Keke akan langsung muncul. Suami, cepatlah, ujar Star Queen yang mulai memaksa meminjam gawainya Nuo. Ponselku ada di kamar, aku akan segera mengambilnya, ungkap Nuo yang mulai ke kamarnya. Di waktu kuno, Zhu menuliskan sebuah puisi dalam 7 langkah untuk menghindari bencana yang akan membunuhnya. Sekarang dalam perjalananku ke kamar, aku harus memikirkan cara untuk menghentikan Lu Sisi menghubungi Sun Keke. Aku harus segera menghancurkannya, gumam Nuo dalam pikirannya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya Nuo. Siapakah orang itu?